Film akan dimulai dengan cerita pada tahun 1954, di mana pada waktu itu pasukan Prancis sedang menyisir di daerah Vietnam Utara pada Perang Indochina. Ketika mereka sudah memasuki suatu daerah yang merupakan sebuah lembah, tiba-tiba mereka disergap oleh tentara Vietnam di tempat itu. Karena mereka kalah dalam jumlah, mereka pun langsung tak berdaya dan mereka dibantai hingga tidak bersisa satu orang pun dari mereka. Dari sinilah kemudian tempat itu dijuluki sebagai Lembah Kematian. 11 tahun kemudian, Amerika terlibat peperangan melawan Vietnam. Salah satu daerah strategis yang harus dikuasai adalah Lembah Kematian yang merupakan tempat paling berbahaya di Vietnam. Untuk itu, Amerika menyiapkan pasukan yang terdiri dari pasukan udara untuk dapat masuk ke lembah itu dengan cepat menggunakan helikopter. Seseorang yang dipilih untuk memimpin peperangan ini pun bukanlah seorang yang sembarangan. Dia adalah Letcall Hal Moore, seorang kolonel angkatan udara yang sudah berhasil memimpin peperangan di Korea. Mendengar penunjukannya sebagai pemimpin perang melawan Vietnam, Letcall Hal Moore bersama keluarga langsung menuju ke sebuah komplek militer bersama dengan 400 pasukan yang akan dipimpinnya. Di sana, mereka akan melakukan latihan bersama sebelum mereka nantinya akan berangkat ke Vietnam untuk berperang. Kedatangan Kolonel Hal Moore pun langsung disambut oleh Sersan Pumley, seseorang yang juga akan melatih tentara Amerika di komplek militer tersebut. Sesampainya di sana, Letcall Hal Moore diperkenalkan oleh Sersan Pumley kepada pasukan yang akan dipimpinnya. Di dalam sambutan pertamanya, Letcall Hal Moore memperkenalkan kepada para pasukan kendaraan yang akan mereka tunggangi untuk menuju ke Lembah Kematian, yaitu seekor helikopter berteknologi tinggi dan terbaru. Akan tetapi, helikopter yang canggih saja tidak cukup untuk memenangkan peperangan. Dibutuhkan sebuah strategi dan latihan yang sangat keras. Untuk itu, Letcall Hal Moore berharap mereka akan giat berlatih sehingga kemenangan akan mereka dapatkan. Hari latihan pun dimulai. Latihan diawali dengan melatih kecepatan para tentara untuk turun dari helikopter di medan perang. Dibutuhkan kecepatan agar ketika mereka mendarat di medan perang, mereka langsung menyebar ke tempat strategis dan lawan tidak sempat menyerang mereka dengan tembakan. Karena kebanyakan dari mereka adalah perwira yang masih baru dan belum pernah terjun di medan perang, Letcall Hal Moore membagi mereka menjadi beberapa pasukan yang dipimpin oleh satu pemimpin. Latihan dilanjutkan dengan berlari menyusuri hutan yang terjal karena medan perang yang akan mereka lalui merupakan perbukitan dan lembah yang sangat terjal. Para pemimpin pasukan terlihat sangat bersemangat memimpin pasukannya agar dapat melalui jalan terjal di hutan tempat latihan. Tak jarang dari mereka sampai terluka karena belum terbiasa melalui jalan seperti itu. Letcall Hal Moore selain adalah seseorang yang sangat hebat dalam hal strategi peperangan, dia juga merupakan pribadi yang sangat taat beribadah. Sesekali dia mengunjungi tempat ibadah untuk berdoa agar kelak kemenangan akan mereka dapatkan. Waktu yang dinantikan pun tiba. Tiba saatnya Letcall Hal Moore bersama pasukan akan berangkat ke Vietnam untuk berperang. Sebelum berangkat, dia berpidato di depan pasukannya yang artinya kurang lebih seperti ini. Saya tidak bisa menjanjikan kalian akan pulang dengan selamat, tapi aku bersumpah di hadapan Tuhan bahwa akulah yang akan pertama kali menginjakan kaki di medan perang dan menjadi orang terakhir yang meninggalkannya. Saya tidak akan meninggalkan siapapun di belakang, hidup atau mati. Pada malam harinya, mereka pun berangkat menuju Vietnam. Singkat cerita, mereka pun sampai di Vietnam. Letcall Hal pun menanyakan kepada penjaga kamp Amerika di Vietnam tentang kekuatan musuh mereka. Akan tetapi, mereka tidak mengetahuinya. Akhirnya, Letcall Hal dan pasukan pertama berjumlah 60 orang yang menaiki 10 helikopter pun berangkat menuju Lembah Kematian. Sesampainya di sana, sesuai janji di pidatonya, Letcall Hal menjadi orang pertama yang turun. Mereka pun langsung menembaki sekitar tempat landing helikopter untuk memastikan bahwa tidak ada musuh di sana. Setelah merasa tempat itu aman, mereka pun berhenti menembak. Letcall Hal pun langsung memerintahkan kepada pasukan pertama untuk menyisir ke dalam semak di sekitar tempat landing.
Ketika mereka sedang menyisir, terlihat salah satu tentara Vietnam yang lari ke dalam hutan. Mereka pun mengejarnya. Setelah mereka agak jauh mengejar ke dalam hutan, tiba-tiba mereka ditembaki oleh pasukan Vietnam sehingga mereka harus berlari ke bukit dan pasukan mereka pun terpisah dengan Letkol Hal yang masih berada di tempat landing. Ketika pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Savage ini dalam perjalanan menuju bukit, mereka diserang oleh ratusan tentara Vietnam. Akhirnya, Kolonel Savage meminta kepada pasukan artileri untuk menembakkan peluru mereka ke titik koordinat yang diberikan oleh Kolonel Savage. Sementara di tempat landing, ternyata juga sedang terjadi baku tembak antara pasukan yang bertugas menjaga tempat landing dan tentara Vietnam. Karena keadaan yang sangat kemelut, akhirnya helikopter pun menurunkan pasukan dengan tidak mendarat sama sekali dan langsung menjemput pasukan selanjutnya. Tentara Vietnam yang dipimpin oleh Komandan Nguyen Hu yang bersembunyi di bunker bawah tanah pun langsung mengatur strategi agar mengepung pasukan Amerika agar mereka terpisah satu dan lainnya. Merasa sudah terkepung, Letkol Hal pun langsung meminta bantuan udara agar menyerang pasukan Vietnam yang berada di atas bukit. Bantuan pun datang dan langsung membumi hanguskan orang-orang yang berada di atas bukit. Melihat pasukan mereka sudah banyak yang tumbang, Komandan Hu pun memerintahkan agar menambahkan pasukan untuk menyerang. Mereka pun keluar dari dalam bunker dan menuju medan pertempuran. Pertempuran pun terus berlanjut hingga malam hari. Pasukan yang terpisah di awal yang dipimpin oleh Kolonel Savage pun belum bisa kembali bergabung dengan yang lainnya karena hari sudah mulai gelap. Letkol Hal berjanji akan menyelamatkan mereka besok pagi ketika hari sudah mulai terang. Di dalam bunker persembunyian tentara Vietnam, terlihat mereka sedang mengatur strategi yaitu dengan bergerak memanfaatkan kegelapan untuk mendekati pasukan tentara Amerika. Mereka akan menyerang dengan jarak dekat sehingga akan menghambat serangan udara dan artileri yang dilontarkan oleh tentara Amerika dari camp. Pada pagi harinya, tentara Vietnam kembali melancarkan serangan jarak dekat. Mereka mengendap ke persembunyian tentara Amerika dan mendekat sedekat mungkin agar tidak terjadi pertempuran jarak jauh karena akan merugikan mereka. Tentara Amerika pun hanya dapat menembakkan mortir ke tentara Vietnam yang masih berada jauh dari mereka. Karena mortir sudah sangat panas dan mereka takut akan meledak di jarak yang dekat, mereka pun mengencingi mortir itu agar dingin kembali dan dapat mereka gunakan lagi untuk melawan tentara Vietnam. Serangan yang sangat masif terus dilakukan oleh kubu Vietnam seolah mereka tak habis-habis dibantai oleh tentara Amerika. Karena pertempuran yang sangat dekat, kubu Amerika tidak berani mengirim pasukan udara hingga mereka pun diambang kekalahan karena sudah banyak pasukan yang gugur. Hingga akhirnya, Letkol Hal pun memerintahkan kepada operator radio agar mengirim berita darurat kepada kapal induk Amerika agar mengirim bantuan. Berita darurat pun diterima dan pesawat pembawa bom pun diluncurkan. Ketika pesawat sudah datang, mereka pun langsung menghujamkan bom berkali-kali kepada pasukan Vietnam. Hingga ketika pasukan Vietnam sudah benar-benar dekat dengan pasukan Amerika dan pesawat melepaskan bom, hal yang ditakutkan pun terjadi. Ternyata bom jatuh terlalu dekat dengan pasukan Amerika. Mereka pun ikut terbakar oleh bom yang dilepaskan oleh mereka sendiri. Tentara yang selamat pun segera menolong mereka yang terbakar oleh bom. Akan tetapi banyak dari mereka yang sudah tidak dapat diselamatkan.
Serangan udara terus diluncurkan ke kubu Vietnam hingga mereka dapat dipukul mundur. Tentara Amerika pun terus maju hingga mereka menemukan pasukan yang terpisah di awal yang sedang menyamar di rerumputan. Pertempuran pun terus berlanjut hingga malam hari. Laporan menyebutkan bahwa sudah 40 tentara Amerika gugur di peperangan itu dan 2 orang dinyatakan hilang. Karena Letkol Hal tidak mau meninggalkan satupun pasukannya di medan perang, akhirnya dia pun mencari 2 anak buahnya yang hilang itu. Letkol Hal mengendap-endap dan mencari di antara mayat yang sudah berkelimpangan di tanah hingga akhirnya dia menemukan 2 pasukan tersebut. Yang ternyata salah satunya adalah Kapten Jack yang merupakan pemimpin salah satu kompi dan merupakan seseorang yang belum lama menjadi ayah dari anak pertamanya. Setelah mereka kembali ke tempat aman, salah satu prajurit mengatakan kepada Letkol Hal bahwa mereka baru saja mendapatkan berita dari markas Amerika di Vietnam melalui radio. Yang isi beritanya adalah agar pasukan kembali ke markas dan akan digantikan dengan pasukan yang lain. Akan tetapi, Letkol Hal menolaknya karena itu akan berbahaya. Mengumpulkan prajurit untuk naik ke atas helikopter akan sangat memudahkan tentara Vietnam untuk menyerang mereka. Sementara dari kubu Vietnam, terlihat mereka akan melancarkan serangan pamungkas mereka dengan kembali mengepung tentara Amerika pada malam hari dan akan membuat serangan dadakan pada pagi harinya. Mereka pun bergerak memanfaatkan gelapnya malam untuk memposisikan diri mereka sedekat mungkin dengan tentara Amerika. Merasa bahwa serangan dadakan akan dilakukan oleh tentara Vietnam, Letkol Hal pun menyuruh seluruh prajurit agar memasang pisau di ujung senjata mereka. Dan benar saja, BM, pertarungan jarak dekat pun kembali terpecah. Karena sudah mengetahui bahwa serangan itu akan terjadi, pasukan Amerika pun berhasil melumpuhkan tentara Vietnam dan terus maju menuju tempat persembunyian Komandan Nguyen Minh. Akan tetapi, nampaknya tentara Vietnam sudah mempersiapkan seluruh kekuatan mereka di atas bukit untuk menghabisi seluruh tentara Amerika. Ketika Letkol Hal sudah berada di atas bukit dan pasukan Vietnam siap menembak, tiba-tiba helikopter datang dan langsung memporak-porandakan pertahanan Vietnam. Mengetahui kekalahan pasukannya, Komandan Nguyen pun langsung bergegas meninggalkan bunker untuk menyelamatkan diri. Amerika pun berhasil memenangkan pertempuran dan wartawan berbondong-bondong datang untuk mewawancarai mereka. Dan sesuai janji Letkol Hal, dia pun menjadi orang terakhir yang menginjakkan kaki dari lembah kematian itu. Dan film pun tamat. Oke, mungkin hikmah yang dapat kita petik dari film ini adalah dari sisi Letkol Hal. Sebagai pemimpin, dia sangat bertanggung jawab terhadap pasukannya dan memenuhi semua janji yang sudah dia katakan. Oke, jangan lupa like videonya kalau kamu suka dan subscribe ya. Sampai jumpa di film selanjutnya.